disampaikan oleh Direktur PT Risalah Madinah yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugeng Budianto selaku Direktur Operasional PT Risalah Madinah. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Khotbatul tarawih, para alim, para ulama, para kiai, lebih khusus kepada Bapak Haji Habibie Somad selaku sesepuh di PT Risalah Madinah. Tidak lupa tamu undangan dari jauh Sukabumi, tapi masih sama-sama Jawa Barat, Ustaz Faisal yang terkenal di dunia maya, seorang dai kondang nasional yang sudah biasa berurusan dengan Gus Dur, ya itu orangnya. Kalau di dunia dai beliau terkenal dengan Ustaz Brahma Kumbara. Jadi kalau Bapak Ibu ada acara kegiatan pengajian akbar seperti apa, mau undang Ustaz Brahma Kumbara, nanti bisa melalui saya. Kalau melalui saya kan alhamdulillah dapat 25% itu maksudnya. Langsung aja silakan. Alhamdulillah dari kemarin saya komunikasi sama beliau untuk mampir ke sini, ternyata dia di Solo, ternyata dia di mana gitu. Kalau pas bukan COVID-19, jadwal dia 1 tahun udah penuh, mungkin susah sekali untuk bertemu karena COVID-19 dia ada. Akhirnya ya semua ustadz semuanya nganggur, jadi bisa ke sini. Bisa ketemu, harus ikut ziarah 3 negara. Beliau ini kolaborasi dengan saya. Beliau mewakili dari travel di Malaysia, Singapura, Malaysia. Beliau yang mewakili ke Indonesia. Kebetulan rekan kerja di travel Malaysia itu adalah seorang perwira polisi, sehingga insya Allah travel kita akan aman di backup sama beliau. Nah, beliau kerjasama dengan kita. Tapi kalau di Haji dan Umroh, beliau kolaborasi juga dengan Risalah Madinah, di kerjasama. Nah ini beliau kemarin info kepada saya, nanti kalau sudah normal dia mau bikin ziarah 5 negara, bukan 3 negara, 5 negara, sampai ke negeri Champa, kerajaan Champa yang terkenal itu, Kamboja, sampai ke nanti ke Vietnam. Nanti kita bisa juara 5 negara. Dan harganya sangat kali murah semuanya. Selama 10 hari, 12 hari, 10 hari ya, 10 hari. Tidak lupa kepada teman-teman perwakilan semuanya dan juga kepada agen-agen, para cabang, Ibu Dirut, Ibu Yanti yang ada di rumah, karena ini kita bikin live supaya teman-teman agen seluruh Indonesia bisa melihat acara kita. Dan saya minta mohon kepada teman-teman, sekarang sudah bisa dikirim ke agen-agennya. Buka channel Gema Kita Sholawat, lalu kirim ke agen-agennya, nanti kita akan berikan motivasi. Puji syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita menjalankan puasa, lalu kita mengikuti aturan pemerintah yang tidak boleh mudik sehingga kita hanya di rumah saja. Tapi ada satu tradisi yang hanya Indonesia dan sebagian Malaysia yang punya, yaitu halal bihalal, silaturahim. Itu tidak ada negara yang lain kecuali Indonesia dan sebagian daripada Malaysia. Karena Malaysia adalah negara serumur dengan kita, jadi halal bihalal di sana juga tetap ada. Itu tradisi yang sangat luar biasa. Kita saling bermaaf-maafan, mungkin urusan dengan Allah. Ketika kita menjalankan puasa, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah, karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu urusan dengan Allah.
Tapi urusan dengan hablum minnas seperti teman-teman itu, makanya saya mengatakan halal bihalal. Barangkali kemarin kita nyinggung perasaannya Pak Ahmad atau Bu Ike atau Bu Win atau Bu Sri atau yang lainnya bercanda bikin sakit hati, kita bertemu di sini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini THR-nya yang belum ya Bu ya. Itu yang bikin sakit hati di sini. Pasar dari Risalah Madinah tak pernah turun ya. Maaf kalau THR gimana ya, kita sama-sama lockdown. Risalah Madinah berdiri di Bekasi itu langsung lockdown. Jadi saya masih pusing. Mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya. Kemudian salawat kita haturkan kepada sebagian kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, Syafatumah, Nabi yang kita bersahabatnya besok yang mereka amin ya rabbal alamin. Biarin aja Pak, biarin aja nggak apa-apa, biarin aja. Iya, anak kecil mah biasa. Bapak Ibu, teman-teman Risalah Madinah dan juga para agent dimanapun berada, bahwa pandemi COVID-19 menjadikan travel itu untuk semuanya. Kemarin di November 2020 sempat dibuka, tapi Desember ditutup lagi karena ada varian COVID-19 yang menjadi ada B117 yang terbaru adalah B1161 atau yang lain, sehingga ditutup. Nah, informasi setelah pada haji, insya Allah nanti haji sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi di tahun 2021 ada haji, termasuk haji reguler. Nah, untuk kuotanya masih simpang siur, tapi informasi yang terakhir bahwa kuota reguler untuk Indonesia itu 60.000, mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Berarti ada indikasi bahwa nantinya bahwa sumber informasi kemarin dari Ibu Dirut PT Risalah Madinah bahwa di akhir tahun 2021 antara Oktober, November, Desember kita sudah bisa melaksanakan umrah lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena kebijakan pemerintah Arab Saudi terkadang berubah-ubah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk PBB juga tidak bisa mengintervensi. Tapi mudah-mudahan ini ada indikasi bahwa sebentar lagi umrah, semangat. Nah, kemudian selanjutnya untuk teman-teman informasi, kemarin saya meeting bersama Dirut bahwa terutama tentang pengembangan Risalah Madinah di seluruh Indonesia. Target kita nanti adalah, saya berharap ketika nanti sudah dibuka Risalah Madinah sudah memiliki 1000 agent. Dan nantinya bukan amin, ini saya menyuruh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk agent-agent yang kemarin supaya nanti tertata, minta didata ulang. Ini perintah dari Dirut, didata ulang agent yang kemarin, pertama KTP dan fotonya, nanti dirangkum sendiri yang bagus lah, nanti setorkan kepada saya sehingga saya tahu agent-agent kita. Nanti kita akan mengadakan pelatihan. Umpama hari ini, besok saya akan mengadakan seminar dan pelatihan bersama agentnya Bu Ike. Besok saya mengadakan sama agentnya Pak Santoso. Besok akan begitu terus, saya akan berkeliling terus. Atau sesekali kita gabungin semuanya dan seluruh Indonesia. Nanti kita akan cara jualannya secara media sosial. Family gathering itu Pak? Iya, seperti Pak Asep sudah punya agent sampai ke Lombok, ke Jambi itu. Nanti hari tanggal besok saya akan seminar dan presentasi bersama seluruh agentnya Pak Asep begitu. Nanti kita tahu semua nama-namanya sebenarnya begitu tertata. Dan saya berharap, ya tahu teman-teman, acara ini memang tidak mengundang agent-agent, tapi saya live untuk agent karena nanti setelah acara kita akan bicara khusus untuk teman-teman perwakilan semuanya. Nah, saya berharap bahwa Oktober teman-teman saya sudah minta catatan bahwa sudah ada 1000 agent. Apa perlu saya cari sendiri? Kan nggak mungkin. Percuma saya punya teman-teman saya cari sendiri. Saya cari sendiri mah mudah. Saya punya jaringan banyak nasional, tapi nggak mungkin. Saya lebih baik menggunakan teman-teman. Saya minta gimana caranya Oktober teman-teman, ternyata setelah saya kumpulin ini sudah punya 1000 agent. Ya siap? Kalau Bu Ike punya 100, Bu Sri punya 100, Pak Abi Rizky Semangat punya 50, Pak Asep kumpulin jadi 1000. Keren. Kenapa saya begitu? Saya ingin mengajarkan kepada teman, inilah yang dinamakan fasikimkan. Karena ketika teman-teman tidur aja sudah ada agent yang mencarikan jamaah. Itu maksudnya. Di samping kita mencari sendiri.
Karena sebentar lagi ketika umroh itu nanti dibuka, percaya sama saya itu akan booming, akan viral, dan banyak yang daftar karena sudah dari kemarin sudah menunggu. Banyak orang tobat juga setelah COVID-19. Nah juga nanti persiapkan kepada teman-teman yang kemarin tertunda belum berangkat seperti Pak Asep, kita siapin mentalnya, kita akan berangkatin karena syaratnya harus divaksin Pak. Udah. Oh udah divaksin, keren. Sertifikat sudah ada sertifikat. Ada. Alhamdulillah udah siap semuanya. Ingat siapin itu semuanya. Ingat di Oktober, November, Desember insya Allah umrah sudah bisa berangkat walaupun pandemi COVID yang menjadikan aturan-aturan ketat tetap pasti. Kuotanya juga akan melalui aplikasi Balik Lana biar di sini. Selanjutnya nanti kita ngobrol secara khusus. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman nanti didata lagi ulang agent-agentnya. Didata ulang agent-agentnya, kemudian minta foto KTP dan fotonya, lalu dirangkum sendiri-sendiri, lalu serahkan kepada saya. Nanti saya punya data, nanti akan saya tempel. Kita tahu semuanya agent yang namanya ini dari ini semuanya. Nanti kita akan kerjasama berkolaborasi. Nanti akan saya menyiapkan tim. Untuk selanjutnya, saya mulai besok akan mengadakan seminar secara online. Seminar online. Jadi nanti linknya saya sebar ke teman-teman sebar ke agent-agentnya. Supaya dia agent-agentnya nanti mengajak jamaah-jamaah. Ternyata jamaah-jamaah yang lain melihat ketika kita seminar secara online dia tertarik, lalu dia daftarnya akan kepada teman-teman yang mengajak itu sendiri. Jadi biasanya seminar melalui offline, tapi kita akan mencoba seminar melalui online, live, secara live. Jadi teman-teman yang ada kesempatan waktu 1 minggu sekali datang ke sini, kita seminar bareng-bareng. Lalu ajak agent-agentnya akan mengajak jamaah-jamaah teman saudaranya. Kalau dia tertarik, karena saya mengikuti ada beberapa hal dari Malaysia, dari Singapura kemarin, walaupun produknya berbeda, itu mengadakan seminar-seminar melalui online. Ternyata luar biasa. Nah, saya akan bikin seperti itu. Sehingga mulai besok, karena hari Minggu besok saya ada acara keluarga, maka Sabtu saya sudah mulai untuk online, secara live, seminar Risalah Madinah secara online. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan baik. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mendata ulang agent-agentnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Sultan Budianto, mewakili pimpinan PT Risalah Madinah. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar syair ribuan kilo jalan yang kau tempuh, Suaranya ke penyanyi. lewati rintang Di sini rekaman ini. untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah permohonan. Itu sebuah sayang yang memberikan motivasi kepada seorang ibu. Ibu begitu kasih sayang kepada seorang anaknya, maka tak segan walau diterjang oleh badai, hujan rintik mengguyur, gelegar petir di angkasa bergemuruh, tapi yang bersangkutan tetap semangat. Wilayah selatan dari mulai Sukabumi sampai Jawa Tengah, ya Bapak habis. Siapa tadi orangnya? Yaitu Ibu Ike. Tepuk tangan semua. Mari kita hadirkan dia sebagai motivasi kita. Untuk itu kepada Ibu Ike, waktu dan tempat kami persilahkan. Tahlil. Ayo, jangan mereka. Waktunya 30 menit. Banyak banget. 15 menit. 5 menit berarti ya? Ya, boleh. 5 menit. Boleh 5 menit. Depan sini, bentar. Oke. Gak boleh bablasan jadi menit tuh. Berdiri aja. Ya, ini pakai dua-duanya berdiri tadi. Kalau berdiri gak kelihatan. Nggak tahu bisa. Motivasi juga. Bebas. Mau ngomong apa bebas pokoknya di sini.
Curhat ya. Yang penting jangan bicara soal curhat utang ya. Lagi bokek semua soalnya. Politik, boleh politik. Nah, jangan. Sini Bu. Jangan bicara soal politik. Boleh. Nggak boleh larangan kalau politik. Sudah mulai. Dari tadi. Jadi kan di. Kan foto mundur nih. Mananya? Hah? Bu, pas. Duduk aja. Harus lihat diri aja. Action. Kamera, action. Sudah. Foto Busri. Oh, otomatis udah mulai. Dia kan begitu. Udah mulai. Fotonya dia kan harus selfie. Di mana ada itu pasti suruh selfie. Udah di-set, Pak? Udah di-set semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berdiri di sini di depan Bapak dan Ibu. Tapi saya rada gemeteran. Mungkin bukan lebih baik atau lebih bisa ya, tapi saya di sini hanya berbagi aja. Mungkin berbagi apa yang saya alami. Jadi saya pengen memperkenalkan kepada semua teman-teman, khusus mungkin yang di sini umumnya sama yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kami tim dari Risalah Madinah sudah hadir dengan segala kemudahan untuk travel umroh haji dari PT Risalah Madinah Mutiara. Kami sebagai tim di sini siap untuk menjamu para tamu-tamu Allah, mempermudah sampai terbang ke Baitullah dengan segala kemudahan, termasuk harganya. Dengan harganya juga ada 3M, mudah, murah, dan mantap. Mungkin kita nanti bisa mudah, murah, dan mantap. Itu dari Risalah Madinah. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan mudahnya umroh, dengan mudahnya menjadi tamunya Allah. Kami dari Risalah Madinah punya banyak solusi. Mungkin maka dari itu kami mengajak dari seluruh para agen atau para jemaah di seluruh Indonesia juga untuk bergabung bersama kami PT Risalah Madinah ini, agar sama-sama kita bisa dapat kemudahan untuk terbang ke Baitullah. Haji, lanjut. Baru 2 detik. Salam. 5 menit kok lama ya. Ya, mungkin saya di sini pengen menceritakan aja riwayat apa yang saya bisa terbang ke Baitullah dengan mudah. Alhamdulillah di tahun 2019 saya diperkenalkan dengan PT Risalah Madinah dari satu teman yang luar biasa. Dan tidak lama setelah 2019 itu di bulan November atau Desember gitu, dan alhamdulillah Januari itu langsung terbang. Saya masih tidak percaya daripada dikasih kemudahan itu dari PT Risalah Madinah, sampai mungkin hati saya itu sudah berikrar bahwa di mana saya bisa terbang di travel itu, dan saya akan berpokos di situ. Dan alhamdulillah benar-benar Allah kasih kemudahan, kasih jalan gitu. Saya kemarin itu berpikir dari mana ya yang daftar ke saya. Tapi Allah tidak seperti pikiran kita. Tapi bagaimana perjalanan itu didoktrin dengan pikiran kita sendiri. Saya mungkin kemarin masih bisa nggak. Tapi masya Allah ya, di dalam keadaan yang sepertinya tidak memungkinkan, yaitu pandemi. Setelah saya umroh itu langsung tutup di bulan Maretnya itu, kita lagi menggebu-gebunya. Tapi saya tetap Bismillah, bahwa saya sebisa mungkin bagaimana saya memprospek para jemaah di seluruh Indonesia dengan sebisa saya, semampu saya. Bagaimana sih dengan
mengukur keyakinan kita mungkin kepada Allah. Saya berada di travel ini sungguh luar biasa untuk perjalanannya sampai di titik ini. Karena ada kejutan seperti kemarin itu, oh berarti itu perjalanan saya gitu dari awal, dari saya pulang umroh mungkin di bulan Februari di 2020. Ini 2021 ya. Jadi 2020 itu saya hanya banyak menghayal tapi sambil prospek. Terserah Allah lah, yang penting saya berjalan. Terserah Allah, yang penting saya berjalan. Ternyata di 2021 ini, ya alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya penerbangan umroh sudah buka, insya Allah sekitar, saya sih rencana 100 bis. Amin. Ya mungkin kalau untuk 1 bis saja insya Allah udah ada. Karena orang itu ya saya diam saja tadi kata Bapak Direktur. Jadi kita diam saja kalau memang kita punya tim, pasti semuanya berjalan. Seperti kemarin saya tiba-tiba ada yang info pengen satu alumni pesantren dari Brebes umroh, ada sayahnya. Masya Allah, saya kenal aja enggak. Saya kenal dari mana? Kata dia, oh saya pernah ada di seminar waktu di hotel itu. Saya lihat ibu, ya Allah, itulah bukan pekerjaan saya, itu kuasa Allah gitu. Tiba-tiba lagi, pokoknya di 2 hari itu ada 3 rombongan menghubungi saya. Teman saya sendiri yang selama ini saya hantam gitu, nggak ada jawaban. Tiba-tiba, Bun, saya pagi-pagi mau ke rumah mau ngambil brosur. Katanya saya bawa 9 jemaah. Masya Allah, kata saya. Itu serasa ya bukan pekerjaan saya, tapi itu kuasa Allah. Makanya mungkin di sini keyakinan saja, prospek aja, jalan aja, dan yakin aja untuk kita jalan di pekerjaan yang kita jalani sekarang. Karena ini perjalanan bukan perjalanan hanya duniawi ya. Insya Allah di dalam hati kita ingin selalu bertemu dengan Rasulullah, bersujud di Masjidil Haram. Mungkin itu niat yang tidak semua orang ada niat di hati itu. Karena saya pernah nanya satu orang, mudah-mudahan dia jadi jemaah umroh juga, umurnya sekitar 75 apa sekitar 75 atau 80. Pak, sudah umroh? Belum. Dia keadaannya orang yang berada. Saya belum kepikiran kok. Belum kepikiran di umur 80 tahun. Jadi ilmu buat saya, Masya Allah. Ternyata saya di umur seperti ini, mungkin saya masih muda. Bohong, saya mungkin ya udah hampir setengah juga, tapi sudah banyak berpikirnya untuk kita beribadah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena kan kita tidak bisa bilang bahwa kita Islam kalau kita tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima tadi. Itu salah satunya kan haji, yang menurut selama ini perkiraan gitu, itu kalau mampu, sebenarnya semuanya mampu. Kalau di sini tukang becal, tukang bubur naik haji, gitu kan. Jadi menurut saya mampu itu relatif. Bagaimana niat dan pikiran kita berfokus kepada satu ibadah, yaitu karena Allah. Mungkin seperti itu pengalaman dalam perjalanan saya menuju Baitullah, dan alhamdulillah saya sudah sampai ke Baitullah. Inilah Masjidil Haram, inilah Masjid Nabawi. Ya Allah, sampai saya yang mana ini yang kita tuju, yang mana ini gitu. Gak percaya bahwa saya ini sedang menginjakkan kaki di tanah suci dan di 2 masjid yang luar biasa. Yang kata Allah jangan bersusah payah selain ke 3 masjid itu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, juga Masjid Al-Aqsa yang sekarang mungkin lagi diperjuangkan. Mudah-mudahan saudara kita semua di sana selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi mungkin saya berbagi pengalaman. Ya itulah realnya. Mungkin kurang lebihnya saya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah itu memberi penerangan lah kepada pikiran kita,
jiwa kita bahwa kita terus berada di jalannya Allah dengan insya Allah sukarela, dan kalaupun kita mungkin mendapatkan sesuatu daripada perjalanan ini, itulah bonus daripada Allah. Tapi subhanallah, yang menjadi tamunya Allah itu benar, gak usah takut lapar, gak usah takut sengsara. Saya nyampe Madinah, saya di bandara itu sisa uang 700.000, tapi saya oleh-oleh dari sana habis 5 juta ke sini. Itulah kenaikan saya pengen ke sana. Masya Allah. Kenapa saya bilang kan mungkin biar ada rasa optimis dan tidak melihat sisi kanan kiri. Intinya kalau untuk ke sana aja. Saya sisa duit 700.000 di bandara mau terbang ke Madinah. Mau minta tolong siapa saya nggak tahu. Tiba-tiba kita saya ada uang 1 juta. Kita saya itu mungkin buat beli oleh-oleh. Ya oleh ini dari mana ya? Mungkin orang pada ngangkut masuk ke situ. Saya hitung seperti itu. Mungkin itulah riwayat yang bisa siapa tahu untuk memotivasi waktu itu. Saya ada uang 700.000, tapi kenapa dari sana kita bawa 2 koper dan itu kita hitung mungkin bisa sekitar 5 jutaan. Dari mana ya saya belanja? Makanya jangan takut untuk sampai ke sana, dari ongkos, dari oleh-oleh, jangan mikirin itu lah. Intinya kita ke sana aja. Makanya saya terpacu banget. Intinya saya berjalan di Risalah Madinah yang saya udah ikrar bahwa saya di mana saya terbang pertama untuk umroh, disitulah saya akan berjalan. Masya Allah, saya nggak cari apa-apa di sini, maksudnya pujian Pak Ustadz, pujian sana, atau saya mau naik pangkat, mau naik ini, nggak ada. Saya pengen di sini untuk berjalan di jalan Allah dan memotivasi orang-orang tuh, mungkin siapa aja saya ajak. Sampai-sampai tukang cilok pun daftar haji. Benar, tukang cilok pun daftar haji. Masya Allah, saya itu yang terponcok. Loh kok saya belum daftar haji ya? Mbak, apa itunya? Jualan cilok bu? Ciloknya bikin sendiri? Enggak, saya ngambil dari orang. Tambah saya kejedot lagi itu saya. Suami istri, dan itu umurnya masih muda, anaknya masih bayi. Bu saya mau daftar haji. Daftar. Masya Allah, kata saya sering nangis semenjak pulang umroh itu. Karena kekuasaan Allah enggak di luar nalar kita, enggak logika. Ya Allah, yuk kita jalan. Saya jalan dari sini ke udah habis. Lagi sunset. Over katanya. Ya mungkin nanti di lain kali saya ngobrol, mungkin bisa saya sampaikan untuk pengalaman ini. Terima kasih atas semuanya, terutama kepada direktur kita ini, Bapak Haji Budi dan istri. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, panjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupannya. Karena menjadi wasilahnya kita untuk menjadi ya tamu-tamunya Allah. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ike. Selaku leader kita sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Di mana apabila kita ingin menentukan sebuah target, sebuah cita-cita, maka janganlah kita malu untuk bermimpi. Seperti beliau katakan, saya akan berangkatkan 100 bis. Itu adalah sebuah mimpi. Karena memang dari mimpi itulah Allah akan berikan kenyataan buat kita semua. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika kita masih kecil, kita pernah mendengar tentunya tentang pedang setan. Siapa itu, Mas? Ya kan? Kemudian kita juga pernah mendengar istilah Arya Kamandanu, ajian lampah lumpuh ya. Untuk itu maka hari ini dihadirkan yang luar biasa, yaitu Pak Ustadz Faisal, Pak Ustadz Brahma Kumbara, yang insya Allah akan memberikan ajian sahur sepuh kepada kita semua, sehingga kita bisa selalu tersenyum kepada calon-calon tamunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Pak Ustadz Faisal, waktu dan tempat kami persilakan.
Oh gitu. Ayo ikut gue ke. Habisnya. Nah dia jamin nggak boleh ini lagi. Maksud saya beda tempat. Tuh. Terus Indonesia mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih saya aturkan kepada pengatur waktu, penata acara, MC Muratibul Awqat allati a'tani la takallama amamakum wa amamakum ajma'in. Kita doakan mudah-mudahan MC gampang rezeki, Amin. gampang milih, Amin. gampang meninggal. Saya mau tanya sama ibu nih, sama bapak, mending gampang meninggal, mending susah meninggal? Gampang meninggal. Kenapa barusan amin kagak jadi? Mending gampang meninggal, susah meninggal itu sakit. Jangankan kita orang biasa, pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat aulia, pangkat orang soleh pun ketika mengalami yang namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Boleh saya cerita? Boleh. Boleh. Ada satu kiai, itu kiai punya burung. Kiai punya burung apa, Cik? Lagi. Burung kakak tua. Itu burung sama si kiai dilatih kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tantinti. Sampai fase itu burung. Tiap menit itu burung ngucap subhanallah, tiap detik ngucap Allahu Akbar, tiap jam ngucap la ilaha illallah, sampai fase itu burung. Satu ketika burung itu lepas. Dikejar sama kiai sama santri, dikejar nggak kekejar. Terbang itu burung ke tengah jalan, ketabrak sama truk, mati itu burung. Dibawa sama kiai itu burung, lalu dikuburkan itu burung. Setelah kejadian tersebut, si kiai nangis, tak henti-henti. 7 hari 7 malam itu si kiai nangis. Kelihatan sama santrinya, ditanya, Mbah Yai punten, bukannya saya sul adab, saya lihat Mbah Yai tiap hari tiap detik pas kejadian burung kiai meninggal, kiai nangis terus. Kalau Mbah Yai ngerasa ndak ikhlas, kalau Mbah Yai ngerasa sedih gara-gara kehilangan itu burung, besok saya dan santri yang lain akan carikan burung yang lebih bagus, akan carikan burung yang lebih mahal, yang lebih fasih. Kata Mbah Yai, nak santri punten, saya nangis bukan ndak ridho kehilangan itu burung, saya nangis bukan ndak ikhlas kehilangan itu burung, tapi saya nangis ketika melihat burung itu sakaratul maut. Saya latih kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir tiap detik sampai fasih itu burung, tapi kenapa pas sakaratul maut itu burung tidak keluar kalimat tasbih, tahmid, tahlil, yang ada keluar kalimat nahan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita yang lisan kita selalu lupa kepada Allah, yang lisan kita selalu ngomongin orang, yang lisan kita selalu fitnah, yang lisan kita selalu hoak. Burung saja yang setiap hari Video nggak pakai. tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ketika sekarat dia lupa. Benar? Makanya kita doakan mudah-mudahan MC gampang. Enggak. Gampang mati. Kita juga. Udah nih, terus nih, Mas Dan.
Waduh. Lanjut, Pak. Alhamdulillah, yang saya hormati para sahabat, para guru, yang paling utama Harus ini ya? sahabat saya Ustadz Haji Sugeng. Alhamdulillah berkat qada Allah saya bisa datang ke sini. Memang dari lama susah, padahal kita sering kontekan, tapi memang waktunya saya kalau hari biasa sudah jarang ya, di rumah paling sehari udah nggak kerja lagi. Tapi karena berkah corona, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahim terus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadarnya Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah siang ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Kita lihat di luar sana banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit ya. Banyak guru-guru saya, teman-teman saya yang saat ini sudah meninggal gara-gara COVID-19. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dua kenikmatan, ada ala, ada na'mah. Fabi ai ala rabbikuma tukan, mata ala, tangan ala, kaki ala, mulut ala, semua itu ala. Tapi ada yang namanya na'mah. Banyak saudara-saudara kita matanya ada tapi dia tidak bisa melihat. Tuh. Tangannya ada tapi tidak bisa bergerak, kakinya ada tapi tidak bisa melangkah, burungnya ada tapi tidak bisa bangun. Ada yang kayak begitu, Bu? Ada kopi doang, ada kopi lanang. Ada yang kayak begitu? Ada. Berarti nakmaknya dicabut oleh Allah. Ada ala, ada nakmak. Berarti melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga, melangkah bukan dengan kaki, bergerak bukan dengan tangan, tapi nikmat dari Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan berkah silaturahim ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umur. Kedepannya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah daripada COVID yang selama ini makin mengganas. Amin ya Allah ya Rabbal. Butuh kita syariat, bukan kayak kemarin ya, ada di daerah Bekasi sini ya, kita masuk masjid nggak boleh pakai masker, dimarahin kemarin ya. Ada yang gitu daerah mana Bekasi nata? Masya Allah, padahal kita butuh syariat, butuh syariat. Bahkan Nabi pun dulu dikejar oleh kafir Quraisy masuk ke gua Sur itu, padahal Rasul bisa saja minta sama Allah, ya Allah hancurkan kafir Quraisy, tapi Rasul mencontohkan kita untuk bersyariat. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kenapa ia lari? Harusnya dia cukup minta sama Allah, Fir'aun bisa mati. Tapi kenapa Nabi Musa lari? Karena dia mencontohkan umatnya untuk belajar syariat. Allah, ya Allah ya, begitu cara adanya. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segitu, terima kasih. Wassofa wa dal makadar billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Faisal. Alhamdulillah, singkat padat tapi bermanfaat buat kita semua. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Faisal, Ustaz Brahma Kembara, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai motivasi buat kita semua untuk syiar bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya, marilah demi kesempurnaan halal bihalal pada siang hari ini, di hari ini yaitu Minggu, mudah-mudahan untuk penutup doa kepada Pak Ustadz Ahmad dari Pulau Gadung. Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk doa. Saya berikan informasi ya. Informasi dulu ya. Maaf, informasi dulu untuk
informasi umroh dan haji tahun 2021. Begitu kepada Pak Haji Budianto kami persilakan. Banyak motivasi, masih ada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, salam Madinah di seluruh Indonesia, wabil khusus seluruh jamaah dimanapun berada. Saya ingin menginformasikan tentang update terbaru haji tahun 2021. Ringkasan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia yang berisi tentang protokol kesehatan dan persetujuan jumlah jamaah dan fasilitas di tempat suci haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Satu, jumlah jamaah haji 60.000 jamaah untuk jamaah Indonesia di tahun ini. Alhamdulillah. Dari yang biasanya 260 jamaah, sekarang karena protokol kesehatan pandemi Covid hanya 60.000 jamaah saja. Kemudian usia yang diperbolehkan dari umur 18 sampai 60 tahun. Kemudian kondisi kesehatan baik bebas dari penyakit kronis atau akut yang masih punya penyakit nggak boleh. Dibuktikan dari surat keterangan sehat. Jadi harus ada surat keterangan sehat dari kesehatan setempat. Kemudian 4, wajib melakukan vaksinisasi atau tes PCR negatif sebelum memasuki area haji. Jadi harus vaksin. Kalau informasinya vaksin Sinovac tidak diperbolehkan, saya masih kurang percaya. Karena informasi dari Kementerian Indonesia bahwa Sinovac vaksin itu bukan ditolak, vaksinnya nggak ditolak, hanya karena belum ada sertifikat dari WHO. Nah, kemarin saya dapat info dari kementerian bahwa di bulan kemarin Mei itu sudah dikejar sehingga bisa mendapatkan sertifikat dari WHO. Nah, informasi yang berkembang di media sosial bahwa vaksin Sinovac Indonesia ditolak, yang diterima hanya 4 vaksin kecuali vaksin Sinovac. Saya masih tidak percaya, nggak mungkin Arab Saudi akan meninggalkan Indonesia. Indonesia itu negara yang akan diincar seluruh dunia. Karena tidak ada orang yang boros, yang royal, yang suka belanja hanya Indonesia. Dan jamaah haji yang paling besar adalah Indonesia. Jadi sesuatu hal yang mustahil kalau Arab Saudi menerima yang lain, Indonesia nggak diterima. Buktinya kemarin ketika bulan November 2020 yang bisa berangkat umrah cuma Indonesia dan Pakistan. Jadi saya masih tidak percaya. Terbuktikan akhirnya Indonesia diberikan kuota 60.000. Itu bukti bahwa nggak mungkin Arab Saudi akan meninggalkan Indonesia, itu nggak mungkin. Apalagi hanya sebatas vaksin, itu sesuatu yang mungkin. Kemudian bagi jamaah haji luar negeri, jamaah sudah melakukan vaksin dosis penuh 2 kali vaksin dengan tipe yang disetujui kerajaan Saudi, ditampilkan dengan sertifikat vaksin yang disetujui. Kemudian otoritas kesehatan resmi dan negara mereka periode vaksin terakhir dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Saudi. Jadi 14 hari sebelum tiba di Saudi harus ada vaksin. 2, menyerahkan bukti tes PCR negatif dan laboratorium terpercaya tidak lebih dari 72 jam. 3, jamaah bertindak memiliki hasil tes PCR negatif dan diperbolehkan naik pesawat. Kalau belum punya surat resmi PCR-nya itu nggak boleh naik pesawat. Kemudian bagi jamaah haji dalam negeri, jamaah menerima vaksin dosis pertama dengan periode 6 sampai 8 minggu. 2, jamaah menerima vaksin dosis kedua dengan periode 2 minggu sebelum memasuki area haji. 3, melakukan PCR tes dalam waktu 48 jam sebelum memasuki area haji. Prosedur setibanya di area haji, titik kedatangan yang disetujui untuk jamaah haji dan di luar negeri, nanti seterusnya akan saya tampilkan di grupnya, nanti bisa dibaca di situ. Nanti saya akan bikin video juga karena panjang sekali di sini tulisannya. Aturan-aturannya kalau saya bacain semua juga panjang. Tapi intinya adalah
haji tahun 2021 itu sudah dibuka dan Indonesia mendapatkan 60.000 jamaah, berarti indikasi bahwa di bulan Oktober, November, Desember atau akhir tahun akan ada umroh, mudah-mudahan akan segera terlaksana. Oleh hal ini, teman-teman semuanya, para agent semuanya, pertama, Risalah Madinah sudah bekerjasama dengan beberapa bank, termasuk Bank Mandiri, kemudian Bank BRI Syariah untuk mengadakan haji tabungan, umroh tabungan, maksudnya tabungan umroh. Jadi Bu Ike yang kemarin menanyakan tentang bagaimana kalau jamaah saya mau menabung umroh, sekarang Risalah Madinah sudah MOU dengan Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Nanti tabungannya melalui Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah. Atas namanya mereka sendiri kita terima. Kalau ada yang mau mengatakan tabungan umroh, Pak Sri, sudah nanti kita undang semuanya di sini. Kemudian untuk Haji Plus, Risalah Madinah juga sudah membuka Haji Plus pakai dana talangan. Haji Plus pakai dana talangan. Ingat, Haji Plus pakai dana talangan yang berangkatnya 5 tahun, maksimal 5 tahun berangkat, bekerjasama dengan Mitra Syariah. Kemudian untuk umrohnya yang dana talangan, mulai hari ini sudah bisa teman-teman untuk mendata jamaahnya untuk diproses melalui Mitra Syariah dana talangan. Mudah, walaupun PO-nya untuk pencairannya masih menunggu, tapi bisa kok langsung dikerjakan di sini, sudah bisa. Kemarin kita sudah kemudian untuk haji reguler, kenapa kemarin sempat berhenti, nggak tahu teman-teman. Ayo cari haji regulernya. Itu bisa akan, Pak. Udah bisa akan. Jadi kalau besok ada yang akan, boleh. Boleh, silakan, siap. Nanti konfirmasi sini. Nah, sebenarnya Amitra saya undang, Mega Syariah saya undang, tapi dari Mega Syariah katanya baru saya di WA, anaknya sakit itu saya ambil. Kalau Amitra Syariah kagak tahu mana ada kapannya. Katanya sih kemarin mau datang tapi biarin aja deh. Kemudian saya tekankan lagi bahwa teman-teman semuanya mulai hari ini ayo kita gerakkan agent-agent kita untuk mendata jamaahnya berangkat. Cara penjualannya berangkat di akhir tahun, Oktober, November, Desember. Pakai dana talangan sudah bisa, pakai cash apalagi jelas. Terus Haji Plusnya, Haji Furoda, karena Risalah Madinah sudah punya izin haji, jadi jangan khawatir bahwa Risalah Madinah sudah punya izin haji, sehingga nanti visanya bisa haji. Tenang aja, sudah komplit semuanya kalau Risalah Madinah. Baik itu Haji Plusnya atau Haji Furodanya. Haji Plus pakai dana talangan bisa. Ingat Pak, Haji Plus pakai dana talangan bisa. Tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa denda. Ya, tanpa denda. Begitulah pokoknya, tanpa seperti umroh lah gitu. Sudah mulai diproses mulai sekarang. Jadi nanti di tanggal 6 kalau nggak salah Buin ya, saya mau ikuti bahasa di sana. Nanti saya mau pertama kali bikin brosur. Nanti biar saya minta tolong Pak Mayu untuk bikin brosur. 14 ya. Biasa kalau teman-teman mau ikut bahasa di sana, ayo nanti saya akan buka stand di sana, kita bareng-bareng di sana untuk memperkenalkan Risalah Madinah. Kalau nanti ada bahasa-bahasa yang lain, saya akan ikuti terus. Saya akan ikuti di mana saja. Kalau teman mau ikut, monggo. Kalau teman saya yang membuka, nanti teman-teman yang nunggu di sini jualan juga monggo, silakan. Bebas pokoknya, yang penting Risalah Madinah bisa berkembang gitu aja. Kemudian ingat bahwa mulai besok hari Sabtu, 1 minggu sekali, harusnya tiap hari Minggu. Tapi karena hari Minggu besok saya ada acara, maka saya akan mulai tanggal hari Sabtu besok. Saya akan mulai seminar online. Pertanyaan saya, minta pendapat sama teman-teman. Kira-kira jam berapa paling yang supaya bisa maksimal? Apakah jam 10? Apakah ba'da zuhur? Apakah ba'da asar? Apakah ba'da isya? Ba'da asar. Yang sudah nyantai. Ya, ba'da asar. Saya akan mulai live seminar. Kalau teman-teman nanti ada waktu bisa datang ke sini. Nanti kita
bareng-bareng bergantian untuk memberikan motivasi kepada jamaah semuanya. Caranya cukup agentnya suruh nge-share ke jamaah-jamaah temannya, saudara tetangganya, biar dia melihat, dia tertarik, pasti dia akan mendaftarnya akan kepada agentnya. Itu caranya. Sekarang sistemnya media sosial. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, informasi haji secara lengkap nanti akan saya share ke grup supaya teman-teman bisa membacanya di situ. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak pimpinan luar biasa, sehingga kuota yang sudah disampaikan kepada kita semua ini bisa menjadikan motivasi untuk kita. Ayo kita berlomba-lomba ya, merekrut jamaah sebanyak mungkin, karena jumlah 60.000 bukan sedikit Bapak Ibu ya, bukan sedikit. Ibu Ike aja luar biasa, bagaimana dengan bapak-bapaknya ya, yang tentunya punya tanggung jawab lebih besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk yang terakhir, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad dari Bergatung. Monggo Pak, jauh-jauh dari sini, di sini minta doa Pak Ustadz, maka silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini, acara kita hari ini benar-benar dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keberkahan juga kita dapatkan. Itu marilah kita doa, benar-benar khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhkafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami berkumpul di tempat-Mu ya Allah, tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh kami harapkan dengan ridho Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sudah 8 hari kami meninggalkan bulan suci Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan dengan ridho-Mu, dengan kekuatan dan pertolongan ya Allah, kami ini dapat meningkatkan iman dan takwa kami padamu ya Allah. Jangan jadikan Ramadan ini bulan terakhir untuk kami ya Allah. Berikan kami umur yang panjang ya Allah. Bila kami kekuatan ya Allah, agar kami dapat bertemu tahun depan untuk melaksanakan Ramadan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, melalui PT Risalah Madinah ini ya Allah, melalui wasilah PT Risalah ini ya Allah, kami, keluarga kami, teman-teman kami dan jamaah kami ya Allah, kami panggilkan kami ya Allah di tanah suci ya Allah. Beri kami ya Allah kekuatan ya Allah, beri kami kemampuan ya Allah. Walaupun masa pandemi ini sangat sulit bagi kami ya Allah, kami yakin ya Allah, dengan kekuatan-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah, segala sesuatu Engkau lapangkan, Kamu mudahkan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jadikan kami sebagai perwakilan dari PT Risalah ya Allah, untuk menjadi pucuk-pucuk agama ya Allah, untuk memanggil para jemaah ya Allah, sedangkan haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah, berikan kami kemudahan dan kelancaran rezeki ya Allah, berikan kami kelancaran urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan keluarga kami ya keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang bertakwa padamu ya Allah, berbakti pada orang tuanya ya Allah, berguna bagi usaha kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu kami memohon, hanya padamu kami minta, dan hanya padamu kami minta. Dikabulkan doa kami ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demikianlah acara halal bihalal pada hari ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Semoga tetap sehat, semangat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan pada hari-hari berikutnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada bahasa dan kata yang kurang mengena, kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.